Selamat datang di Otherworldly Horror, tempat di mana kisah-kisah dari sisi tergelap realitas diputar ulang untuk kalian yang berani mendengarkan. Matikan lampu, pasang earphone, dan bersiaplah, karena malam ini, kita akan mengupas sebuah kisah yang terkubur dalam bisikan sunyi. Tidak semua tempat yang ditinggalkan menjadi sunyi. Beberapa justru menyimpan gema yang tak pernah berhenti berbisik. Dan dalam bisikan-bisikan itu, tersembunyi rahasia yang seharusnya tak pernah diungkapkan. Aku tiba di kota kecil itu dengan harapan baru. Universitas negeri yang tidak terlalu dikenal, namun cukup untuk membuat keluargaku bangga. Biayanya murah, fasilitas cukup, dan katanya, asramanya gratis bagi mahasiswa luar kota. Itu sudah cukup untuk membuatku tak banyak berpikir ulang. Hari pertama, udara dingin menusuk bahkan sebelum aku melewati gerbang besi tua itu. Asrama mahasiswa putra berdiri di belakang kompleks kampus utama. Sebuah bangunan 3 lantai, tampak seperti peninggalan era kolonial. Catnya mengelupas dan jendelanya lebih banyak tertutup daripada terbuka. Aku diberi kunci kamar B17. Jangan berharap terlalu banyak, ini bangunan lama, kata petugas kampus sambil menyerahkan kunci. Ia tidak menatap mataku. Tangannya gemetar, seolah ingin cepat-cepat menyudahi percakapan. Lorong menuju kamarku sempit, temaram, dan kosong. Langkah-langkahku bergema di antara dinding yang terasa terlalu dekat satu sama lain. Bau apek yang menusuk, bercampur dengan aroma lembab kayu lapuk dan debu, seakan sudah menjadi bagian permanen dari udara di sana. B17 terletak di ujung lorong lantai 2. Tidak ada kamar lain di sebelahnya. Sisi kiri adalah tembok kosong, sisi kanan adalah dinding yang mengarah keluar gedung. Saat aku membuka pintu, engselnya berdecit panjang, seperti keluhan tua dari sesuatu yang sudah terlalu lama ditinggalkan. Kamar itu gelap meskipun sudah siang. Hanya ada satu jendela kecil di sudut, menghadap ke dinding bata bangunan seberang. Tidak ada angin, tidak ada cahaya. Kasur tua yang hampir tenggelam oleh debu menyambutku. Meja kayu yang tampak seperti akan runtuh bila disentuh. Lemari pakaian, dengan cermin kecil yang buram, hampir seperti tertutup kabut dari dalam. Saat aku meletakkan tasku, aku merasa seolah ada udara berat menekan seluruh ruang. Perasaan itu seperti berada di bawah pengawasan. Bukan pengawasan manusia, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih pendendam, dan tak terlihat. Hari-hari awal berjalan normal. Kuliah pagi, makan siang di kantin, kembali sore ke kamar. Tapi malam hari selalu terasa berbeda. Saat kampus mulai sunyi, asrama mulai hidup dengan suara-suara aneh. Di luar kamar, langkah-langkah sering terdengar meskipun lorong tampak kosong. Ketukan dari kamar sebelah, padahal aku yakin tidak ada kamar lain di dekatku. Bahkan saat aku mencoba membuka jendela untuk mendapatkan udara segar, aku bisa merasakan sesuatu menolak. Jendela itu dingin seperti logam mati. Terkunci dari dalam, meski tidak ada kaitnya. Suatu malam, ketika aku mulai terbiasa dengan semua itu, aku terbangun karena suara berdesis. Seperti kain diseret pelan di lantai. Aku duduk di tempat tidur, mencoba mendengarkan lebih jelas. Ruangan tetap gelap, hanya disinari cahaya lampu lorong yang menembus dari celah bawah pintu. Desis itu berhenti. Lalu, suara napas. Dekat pintu. Pelan, berat, dan seolah-olah bukan berasal dari tenggorokan manusia. Aku tak berani bergerak. Tubuhku membeku. Aku menatap pintu, berharap suara itu hanya imajinasi yang dipicu rasa lelah dan tempat baru. Tapi pintu mulai bergetar. Bukan seperti didorong, tapi seperti sesuatu di baliknya tengah menggeliat. Menekan kayunya. Menyentuh dengan kuku. Menjulurkan sesuatu. Aku menarik selimut, bukan untuk perlindungan, tapi untuk menyembunyikan wajahku dari realitas yang terlalu dekat. Ketika pagi datang, aku memeriksa pintu. Tidak ada bekas. Tidak ada goresan. Tidak ada siapapun. Tapi udara di kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan saat matahari sudah naik, suhu di kamar tetap seperti malam. Dingin, kaku, dan mengancam. Aku mulai bertanya pada teman-teman kampus tentang kamar B17. Beberapa tertawa, beberapa hanya mengangkat bahu. Tapi ada satu orang, senior tingkat akhir yang tidak terlalu akrab dengan siapapun, berkata sambil menatap kosong ke depan. Masih ada yang tinggal di situ?
Kukira sudah dikosongkan sejak kejadian itu. Aku bertanya kejadian apa, tapi dia tidak menjawab. Hanya pergi, seolah takut dengan kata-katanya sendiri. Sejak malam itu, cermin di dalam kamarku mulai berubah. Awalnya hanya bayangan samar. Lalu, mulai muncul kabut dari permukaannya, meski udara tidak lembab. Dan yang paling membuat jantungku berhenti berdetak, sesekali, bayangan yang terlihat di cermin bukanlah milikku. Ada sosok lain, lebih tinggi, lebih kurus, dengan kepala yang terlalu miring, dan mata yang tak pernah berkedip. Aku menutupi cermin itu dengan kain. Tapi pagi berikutnya, kain itu selalu jatuh. Dan cermin tetap menatapku. Aku mencoba pindah kamar. Petugas kampus menolak. Katanya, semua kamar penuh. Tapi saat aku cek langsung, ada beberapa kamar yang jelas-jelas tidak berpenghuni. Ketika kutunjuk kamar-kamar kosong itu, petugas hanya berkata pelan, "Kalau kau pikir B17 buruk, jangan pernah minta yang lebih buruk." Aku mulai tidur dengan lampu menyala. Tapi lampu sering mati sendiri. Aku membawa lilin. Tapi nyalanya selalu padam sekitar pukul 3 dini hari, tanpa alasan. Kadang, nyalanya membesar tiba-tiba, seperti ditiup dari sisi lain ruangan. Aku tahu, aku bukan satu-satunya yang tinggal di kamar itu. Sesuatu telah menetap jauh sebelum aku datang. Dan sekarang, ia mulai memperhatikanku. Yang paling menyiksa bukanlah ketakutan itu sendiri, melainkan perasaan bahwa aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Hari-hariku mulai berubah. Tidurku tidak pernah utuh. Aku terbangun setiap malam, selalu pada waktu yang sama, pukul 3.3. Bukan pukul 3.2. Bukan pukul 3.4. Selalu tepat. Seolah waktu pun ikut mempermainkan aku. Setiap kali terbangun, aku merasa seperti sedang diamati. Tidak dari jendela, tidak dari pintu, tapi dari dalam kamar itu sendiri. Seperti udara yang bernapas. Seperti tembok yang hidup. Sesuatu bersembunyi di sela-sela kayu lapuk dan cat yang mengelupas. Hari itu aku memutuskan untuk mencari tahu. Aku tidak ingin menjadi gila sendirian. Aku mulai dengan perpustakaan kampus. Tidak banyak arsip tentang asrama itu. Kebanyakan hanya catatan pembangunan dan laporan renovasi tua. Tapi satu hal yang menarik perhatianku. Arsip tahun 1989, ditulis tangan, hampir tak terbaca. Lembar itu diselipkan di antara dokumen teknis. Seperti disembunyikan, tapi tidak cukup baik. Unit B17 dikosongkan sementara. Mahasiswa terakhir yang menempati menunjukkan gangguan psikis berat, mengalami halusinasi visual dan suara-suara. Terakhir ditemukan tidak sadarkan diri, tubuh penuh luka cakaran sendiri. Dirujuk ke RSJ dan tidak pernah kembali. Aku membacanya berkali-kali. Mahasiswa itu tidak disebutkan namanya. Tidak ada catatan lanjutan. Tapi sejak saat itu, B17 tidak pernah ditulis ulang dalam daftar kamar aktif. Lalu kenapa aku tinggal di sana? Kepalaku dipenuhi pertanyaan. Aku kembali ke asrama. Ruangan itu seolah tahu aku telah tahu terlalu banyak. Suasana kamar berubah. Lebih gelap. Lebih sunyi dari biasanya. Dan ada bau baru, bau besi karat, seperti darah yang telah lama mengering. Sore itu aku iseng memeriksa lantai kamar. Lantai kayu tua, sedikit bergoyang saat diinjak. Dan di salah satu sudut, aku menemukan celah kecil, cukup untuk menyelipkan kuku jari. Dengan sedikit tenaga, aku berhasil mengangkat satu papan. Di bawahnya, ada kotak besi tua, berkarat parah. Tidak terkunci, hanya diselipkan kertas sebagai pengganjal. Di dalamnya ada tumpukan buku tulis lusuh, robek di beberapa bagian, dan penuh tulisan tangan yang tergesa. Catatan harian. Isinya milik seseorang bernama Surya Anggoro. Tidak ada tahun yang pasti, tapi dari gaya bahasanya, mungkin sekitar akhir 1980-an. Dan semakin aku membaca, semakin jelas. Surya tinggal di kamar ini. B17. Tulisan pertamanya ringan. Curhat tentang kuliah, teman-teman, keluhan tugas. Namun seiring halaman berganti, nada tulisannya berubah. Aku mulai mendengar suara langkah tengah malam. Awalnya kukira tikus, tapi langkah itu terlalu berat. Seperti kaki orang dewasa. Aku coba cek keluar, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu tetap datang, tiap malam. Hari ini aku melihat bayangan di cermin.
bukan milikku. Ia berdiri lebih jauh, tapi tetap menatap mataku. Mereka bilang kamar ini pernah terbakar. Tapi kenapa tidak ada bekasnya? Kenapa hanya aku yang mendengar jeritan dari plafon? Aku menelan ludah. Tanganku mulai gemetar. Catatan terakhir hanya satu kalimat. Jika kau membaca ini, tolong, jangan tidur di sini. Aku menutup buku itu dengan cepat. Entah mengapa, suhu ruangan berubah drastis. Uap dingin seperti keluar dari celah lantai. Udara menjadi berat. Bahkan napasku terasa lebih lambat dari biasanya. Seolah seseorang sedang mencoba menyinkronkan ritme hidupku dengan kemauannya. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di pojok ruangan, memegang buku catatan itu erat-erat, seolah itu satu-satunya yang nyata di antara semua kekacauan ini. Sekitar pukul 3.03, seperti biasa, lampu padam. Cahaya dari luar tidak masuk. Gelap sempurna. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu di tengah ruangan. Tidak berdiri. Melayang. Diam. Tapi terlalu hadir untuk diabaikan. Lalu kudengar bunyi itu, kuku menggores lantai. Perlahan. Panjang. Dalam. Seperti ada yang sedang menggambar pola, atau menulis sesuatu. Aku menahan napas. Tidak berani bergerak. Tapi kemudian, sesuatu menghantam pintu kamarku dari luar. Keras. Seolah tubuh besar dilempar ke arahku. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan berhenti. Sunyi. Ketika pagi datang, aku menemukan bekas cakaran di balik pintu. 5 garis panjang, seperti dicakar dengan tangan, tapi terlalu dalam untuk manusia biasa. Di bawahnya, terdapat coretan samar, kembali. Sejak saat itu, aku tahu, kamar ini bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah wadah. Penjara bagi sesuatu yang seharusnya dikurung. Dan aku, entah karena sial atau karena terpilih, telah membangunkan apa yang seharusnya tetap tertidur. Dan Surya Anggoro, mungkin bukan satu-satunya yang mencoba memperingatkanku. Ada suara di dalam dinding. Awalnya samar, seperti tikus menggesek sarang. Tapi semakin hari, suara itu menjadi jelas, menjadi teratur, menjadi berirama. Seolah-olah seseorang sedang menggaruk dinding dengan kuku, tapi dalam pola tertentu. Seperti mencoba menulis sesuatu, atau mengetuk sebuah isyarat yang hanya bisa dimengerti oleh yang telah lama mati. Sejak aku menemukan catatan Surya, sesuatu berubah dalam kamar ini. Bukan hanya udara dan bau besi yang semakin menusuk, tapi juga rasa, seperti tempat ini sedang mencoba berkomunikasi. Malam-malamku penuh dengan suara. Tidak hanya langkah dan geraman samar, tapi kadang, ada tawa kecil. Tawa anak-anak. Halus. Lembut. Tapi tidak semestinya berada di kamar sebesar ini. Aku mulai mencatat semua keanehan. Seperti Surya, aku merasa butuh jejak. Bila nanti aku menghilang, setidaknya akan ada yang bisa dibaca orang setelahku. Tanggal 14, aku menulis. Suara dari dinding makin keras. Aku coba pukul permukaannya, terasa hampa. Seperti ada ruang kosong di balik sana. Tapi dari luar, asrama ini tak memiliki ruang rahasia. Dindingnya padat. Tanggal 15. Semalam aku melihat bayangan berdiri tepat di ujung kakiku. Saat kuangkat selimut, tidak ada apa-apa. Tapi karpet di lantai, basah, seperti terkena embun es. Tanggal 17. Aku tidak bisa keluar dari kamar. Gagang pintu membeku. Jendela berembun dari dalam. Telepon genggamku tidak bisa mengirim pesan. Aku benar-benar sendiri. Dan pada tanggal 18, sesuatu menulis namaku di kaca cermin, saat aku tengah mandi. Siang itu aku nekat memeriksa dinding kamar. Aku membawa palu kecil, mencoba mencongkel bagian yang terasa paling hampa. Suara getaran di dalam seolah menjawab pukulanku. Setelah beberapa ketukan, lapisan semen lama itu retak. Dan dari baliknya, keluar bau busuk yang menusuk. Aku muntah seketika. Di balik retakan itu, bukan ruang kosong, tapi lapisan papan tua yang penuh dengan coretan tangan. Seperti kuku yang menuliskan kata-kata secara terburu. Tidak semua bisa terbaca, tapi satu frasa muncul berulang kali. Mereka datang saat tidur. Ada ratusan coretan. Beberapa bahkan terlihat seperti digores dengan darah. Dan di bawahnya, paku-paku tua yang menancap lurus, seolah mencoba menahan sesuatu agar tidak keluar dari sana.
Tanganku gemetar saat menyentuh papan itu. Dan begitu jariku menyentuhnya, aku mendengar bisikan. Tidak dari luar, tapi langsung ke dalam kepalaku. Suara wanita. Pelan. Penuh duka. Ia mengucapkan satu kalimat. Kau membuka yang seharusnya tetap dikunci. Lalu, suara anak kecil menangis. Aku menjatuhkan palu dan mundur. Tapi saat itu juga, lampu kamar padam, dan pintu tertutup sendiri, membanting keras seolah dihentakkan oleh tangan tak kasat mata. Udara jadi dingin. Lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Dan dari dalam dinding, aku mendengar ketukan 3 kali. Pelan. Teratur. Tok, tok, tok. Lalu, suara dari bawah lantai. Tolong. Satu suara lirih. Seperti seseorang yang terkurung atau dikubur hidup-hidup. Malamnya, aku tidur dalam posisi duduk, memeluk catatan surya seperti jimat. Tapi mimpi tetap datang, mimpi buruk yang terlalu nyata. Dalam mimpi itu, aku berada di kamar yang sama, tapi dindingnya berdarah. Atap mengelupas dan dari celah-celahnya menjulur tangan-tangan hitam, kurus, dingin, kaku, meraba udara seolah mencari korban. Di tengah ruangan berdiri sosok wanita bergaun putih, punggungnya membelakangiku. Rambutnya panjang dan menutupi wajah. Tapi bahunya gemetar, seperti sedang menangis. Di sekeliling kakinya, cakar dan kuku, entah manusia atau bukan, menumpuk dalam genangan darah. Ia berbalik. Tapi sebelum wajahnya terlihat, aku terbangun. Dan tepat di depanku, ada bekas jejak kaki basah di lantai. Berjalan dari arah pintu, menuju ke tempat aku tidur. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi. Tapi koperku hilang. Dan lebih aneh lagi, semua barang milikku seolah tidak pernah ada di sana. Lemari kosong, rak bersih, bahkan catatan harian yang kutulis sendiri, menghilang dari atas meja. Seolah ruangan ini menolak eksistensiku. Seolah aku bukan lagi bagian dari dunia luar. Aku memeriksa dinding retak yang kubuka kemarin. Tapi kini, tertutup kembali. Disemen ulang, dengan permukaan yang lebih baru dari sebelumnya. Dan di tengahnya, tertulis satu kalimat, dengan cat merah. Jangan pernah bangunkan mereka. Sore itu, aku bertemu Pak Darto, penjaga asrama tua. Biasanya ia hanya menyapu, tak banyak bicara. Tapi saat aku bertanya tentang kamar B17, ia menatapku, dengan wajah pucat pasi. Nak, itu kamar kosong. Sudah dikunci sejak 1989. Aku menunjuk kamarku, saya tinggal di sana. Ia terdiam, lalu mundur satu langkah. Kamar itu sudah dibeton sejak lama. Tak ada yang bisa buka, kecuali yang dipanggil dari dalam. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku kembali ke kamar, menutup pintu perlahan, dan hanya bisa duduk dalam sunyi yang merayap seperti kabut. Kini aku sadar, kamar ini bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah penjara yang lapar. Dan aku telah menjadi santapan berikutnya. Loteng itu seharusnya tidak ada. Tapi semalam, saat seluruh kamar gelap dan jam dinding menunjukkan pukul 2.47, aku mendengar suara langkah pelan dari atas langit-langit. Pelan, menyeret, lalu berhenti tepat di atas tempat tidurku. Tidak ada pintu menuju loteng. Tidak ada tangga. Bahkan petugas asrama mengatakan bangunan ini tidak memiliki lantai atas. Tapi aku tahu apa yang kudengar. Langkah itu nyata, berat dan menyeret seperti kaki yang diseret paksa. Aku diam, menahan napas. Kemudian, terdengar suara lain. Seperti geretan kuku yang menggores kayu, diiringi napas yang berat, dan suara anak kecil tertawa. Tapi yang paling membuat darahku membeku adalah satu kalimat yang terdengar dari atas kepalaku. Dia belum tahu bahwa dia sudah dipilih. Keesokan harinya, aku naik kursi dan memeriksa langit-langit. Ada sebuah penutup kecil, tertutup debu dan jaring laba-laba. Tidak ada gagang atau engsel. Tapi saat ku sentuh, penutup itu terbuka sendiri, pelan, berderit seperti menjeritkan usia tuanya. Udara dingin keluar dari celah itu, bersama bau kapur barus yang basi dan sesuatu yang seperti daging membusuk. Aku menyalakan senter. Yang kulihat di atas sana adalah ruangan sempit, dan sesuatu yang tak bisa langsung kupahami, tumpukan foto-foto hitam putih, lusuh, menempel di seluruh permukaan loteng. Foto anak-anak, murid-murid,
Mungkin. Semuanya mengenakan seragam putih lusuh, dengan senyum pudar dan mata yang tak memandang langsung ke kamera. Tatapan mereka kosong, hampa, seperti mereka tahu sesuatu yang tidak seharusnya kita tahu. Di tengah ruangan kecil itu, ada kursi kayu goyang, menghadap tembok. Dan di atas kursi itu, boneka. Penuh debu. Kepalanya terkulai ke kiri, dengan satu mata kaca hilang. Di dadanya tersulam nama yang nyaris tak bisa terbaca. Tika, aku ingin turun. Tapi sebelum sempat bergerak, senterku berkedip, lalu mati. Dalam gelap, kursi itu mulai bergoyang sendiri. Pelan, teriak. Aku membeku. Suara dari bawah mulai terdengar, pintu kamarku terbuka sendiri. Dan dari lantai bawah, ada suara langkah, mendekat, menaiki tangga. Tapi aku tahu, tidak ada siapapun yang tinggal di lantai ini selain aku. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarku. Lalu suara perempuan parau, dari luar pintu. Tika, sudah pulang. Aku turun tergesa. Ruangan kosong. Tapi pintuku, terbuka lebar. Aku menutupnya, menguncinya 3 kali, lalu mencoba menenangkan diriku. Tapi pikiranku tidak bisa menghapus bayangan foto-foto anak-anak di loteng itu. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Aku mengambil salah satu foto dan membawanya ke bawah. Di baliknya ada tulisan. Angkatan 1989, Asrama B Putri. Tahun itu lagi. Tahun yang disebut Pak Darto sebagai masa terakhir kamar ini digunakan. Aku mencoba mencocokkan nama, Tika, dengan catatan dari buku kenangan lama di perpustakaan kampus. Butuh waktu 2 jam untuk meyakinkan petugas agar aku diizinkan membuka arsip yang sudah menguning dan berdebu. Tapi akhirnya aku menemukan halaman yang membuat tenggorokanku tercekat. Tika Nirmala, 17 tahun. Hilang saat tinggal di asrama B17. Tidak pernah ditemukan. Foto yang ada di arsip itu, sama persis dengan wajah boneka di loteng. Dan catatan paling mengejutkan adalah pernyataan kepala sekolah saat itu. Setelah kehilangan murid ke-7, kamar B17 ditutup permanen. Semua penghuni sebelumnya dipindahkan. Tidak ada yang boleh menempati kamar itu lagi. Aku menatap fotonya sekali lagi. Wajahnya tidak sedang tersenyum. Mata Tika dalam foto itu melihat langsung ke arahku, seolah tahu aku sedang membaca tentangnya. Saat aku kembali ke kamar, suasana terasa berbeda. Semua barangku dipindahkan. Tempat tidur berpindah posisi, meja bergeser, bahkan lemari yang berat itu menghadap arah berlawanan. Aku tahu ini bukan salahku. Di atas meja, foto Tika yang kubawa dari loteng terbakar separuh. Tapi tidak hangus. Hanya seperti dilalap api tak terlihat. Dan di dinding, dengan huruf besar berwarna merah, tertulis. Kau sudah membuka gerbangnya. Lampu padam. Telepon mati. Dan untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di sini, aku menangis. Bukan karena takut. Tapi karena aku tahu, ini bukan tentang kamar angker biasa. Ini bukan sekadar kisah mistis mahasiswa baru. Ini adalah tempat yang hidup. Dan sesuatu di dalamnya menungguku. Malam itu, aku dikunci dari dalam. Bahkan saat mencoba membuka jendela, kaca tak mau pecah. Kamar ini seperti menyatu, seperti sudah memutuskan bahwa aku harus tetap di sini. Jam menunjukkan pukul 2.47 lagi. Langkah dari atas langit-langit kembali terdengar. Tapi kali ini, disertai suara, nyanyian anak-anak. Lagu tanpa lirik. Seperti gumaman lirih yang melayang-layang di antara napas kegelapan. Dan tiba-tiba, ada sesuatu jatuh dari loteng. Sebuah kertas. Lusuh dan berdarah. Aku membukanya perlahan. Di atasnya tertulis. Dia juga mendengarnya. Dia juga melihat mereka. Dan sekarang, dia menjadi bagian dari mereka. Tanda tangan di bawahnya, Surya. Aku tidak tahu bagaimana catatan itu bisa muncul. Tapi itu berarti satu hal. Dia masih di sini. Entah jiwanya, atau tubuhnya, atau mungkin keduanya. Dan malam itu, saat aku mencoba tidur sambil memeluk tubuh sendiri di pojokan kamar, sebuah suara membisik di telingaku, nyaris tidak terdengar. Besok, kita akan bertemu. Malam itu, aku tidak tidur. Bukan karena tidak bisa, tapi karena aku tahu apa yang menungguku saat mataku tertutup. Selama 3 malam berturut-turut, aku selalu terbangun pukul 2.47.
Dan setiap kali terbangun, kamar ini selalu berubah sedikit. Warna tembok lebih kusam. Jendela lebih berkabut. Suara dari loteng semakin jelas. Dan suara itu, semakin menyebut namaku. Fajar. Pelan, panjang, dan dingin, seperti bisikan dari balik liang kubur. Aku tahu aku harus keluar dari kamar ini. Tapi semua pintu terkunci dari dalam, dan kuncinya menghilang entah kemana. Telepon genggamku mati total. Bahkan jam digital yang selalu menyala di dinding kini hanya menampilkan angka pukul 00. Terus-menerus, seperti waktu di kamar ini telah berhenti. Saat itulah aku teringat. Surya. Catatan terakhir yang jatuh dari loteng menyebut namanya. Dan seolah seperti jawaban atas kegelisahanku, lemari pakaianku terbuka sendiri malam itu. Di dalamnya, tak ada baju, tak ada pakaian seperti biasanya. Hanya sebuah benda yang tak ku ketahui ada di sana sebelumnya. Buku catatan kulit tua. Terikat dengan tali, berlumuran debu dan bercak gelap seperti bekas darah yang sudah mengering. Aku membukanya. Halaman pertama ditulis dengan tangan yang gemetar. Catatan Surya, B17 Asrama Terlarang. Seluruh tubuhku menggigil saat menyadari. Ini jurnal pribadi Surya, mahasiswa yang menghilang tahun lalu. Isinya, bukan seperti buku harian biasa, tapi lebih seperti dokumentasi upacara pemanggilan. Ia menulis bahwa ia terobsesi dengan legenda kamar ini. Katanya, suara-suara itu bukan halusinasi, tapi respon dari entitas yang selama ini tertidur di atas loteng. Surya mencoba berkomunikasi dengannya. Ia menggambar simbol pemanggilan, mengambil cermin tua dari loteng, dan meletakkan boneka Tika di tengah lingkaran garam yang ia tabur malam-malam. Lalu ia menulis. Pukul 2.47 aku mulai membaca mantra. Tidak seperti yang kupikir. Udara membeku. Dinding menangis. Dan boneka itu. Kalimat terakhir diseret kasar. Seolah ia tak sempat menyelesaikannya. Tapi halaman berikutnya adalah yang paling mengerikan. Ada gambar wajah Tika, tergambar samar dengan tinta merah, seperti digores dengan kuku. Dan di bawahnya, tertulis. Siapapun yang membaca ini, jangan lanjutkan ritualnya. Kalian akan membuka sesuatu yang tak bisa ditutup kembali. Aku menutup buku itu dengan tangan gemetar. Namun sudah terlambat. Karena di cermin meja belajarku, wajah Surya muncul. Bukan bayangan, tapi wujud nyata di balik pantulan. Tubuh kurusnya, mata lebam menghitam, dan darah mengalir dari mulutnya, seolah ia memohon sesuatu padaku. Tangannya menekan sisi dalam cermin, seakan ingin keluar. Dan suaranya terdengar, bukan lewat telinga, tapi langsung masuk ke pikiranku. Tolong, jangan ulangi yang kulakukan, dia akan membunuhmu. Dan seketika, pantulan itu meledak jadi ribuan retakan, menghantam seluruh dinding. Cermin itu kini menampilkan sesuatu lain, sebuah altar ritual. Di loteng, dengan lingkaran darah, simbol-simbol kuno, dan boneka Tika berdiri tegak di tengahnya, menatap langsung ke arahku. Malam itu, aku merasa seperti ditarik. Bukan secara fisik, tapi jiwaku seolah dilempar ke atas, ke dalam dimensi yang lebih gelap, lebih pekat dari malam. Tiba-tiba aku berdiri di dalam loteng. Tapi bukan dalam bentuk aslinya. Tempat ini berubah jadi ruang ritual purba. Dindingnya berdetak seperti daging hidup. Bau amis menggantung di udara. Dan di setiap sudut, anak-anak berpakaian putih berdiri diam, kepala tertunduk, tak berkedip. Tika berdiri di tengah ruangan. Tapi kini bukan boneka. Ia hidup. Wajahnya pucat seperti lilin. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tapi mulutnya menyeringai. Kau datang, akhirnya, kau membuka jalannya. Aku ingin berlari, tapi kakiku tak bisa digerakkan. Suara bisikan datang dari segala arah. Dia bagianmu sekarang. Asrama ini harus memberi satu untuk menjaga kami tetap di sini. Tika mendekat, dan saat ia menyentuh dahiku dengan jarinya, seluruh dunia gelap. Aku terbangun dengan tubuh gemetar. Tapi aku tidak lagi berada di kamarku. Aku berada di atas kasur tua dengan kelambu sobek. Ket tembok terkelupas. Suara jam berdentang keras di luar. Dan aku sadar, aku sedang berada di tahun 1989. Seseorang membuka pintu. Seorang gadis dengan wajah familiar melongok masuk. Fajar, yuk,
Kita kumpul di aula. Kepala asrama mau bicara soal kamar ini. Aku mengikuti langkahnya, hanya karena aku tidak punya pilihan. Di luar, suasana asrama benar-benar berbeda. Masih baru, masih bersih. Tapi hawa ketakutan sama, bahkan lebih terasa. Semua orang bisik-bisik tentang Tika yang hilang. Tentang pemanggilan. Dan satu hal yang membuatku hampir muntah adalah saat aku melihat diriku sendiri, dalam bentuk lain, berjalan di antara mereka. Mereka tak menyadari aku berbeda. Aku telah ditarik ke masa lalu. Dan kini, aku adalah bagian dari sejarah terlarang ini. Suara bel asrama berdentang 3 kali. Semua berkumpul di aula, termasuk aku. Dan di panggung, kepala asrama berdiri dan berkata, mulai malam ini, kamar B17 akan ditutup. Ritual telah dibatalkan. Tika tidak akan kembali. Dan kita tidak akan membahas ini lagi. Semua murid menunduk. Tapi seseorang berdiri, Surya. Ia berseru. Dia akan kembali. Dia hanya butuh satu lagi, dan kalau kalian tidak menyerahkannya, asrama ini akan dimakan. Semua gempar. Surya dibawa paksa keluar ruangan. Tapi aku hanya berdiri, membeku, karena aku tahu, ritual itu belum selesai. Dan yang lebih mengerikan, akulah penggantinya. Apakah kalian pernah merasa bahwa kalian sudah tidak hidup di dunia yang sama? Bukan karena kalian bermimpi atau tersesat, tapi karena realitas yang kalian tinggali bukan lagi milik kalian. Itulah yang kurasakan setelah malam pemanggilan itu. Aku terjebak, bukan hanya di kamar, atau di loteng, atau bahkan di tahun 1989. Aku terjebak dalam lingkaran waktu yang digerakkan oleh sesuatu yang lebih tua dari tempat ini. Sesuatu yang tidak butuh nama, tidak butuh wajah, hanya haus akan jiwa yang tersesat. Setiap hari aku terbangun, suasana asrama ini semakin memburuk. Dinding mengelupas, cat menetes seperti darah. Lantai retak, dan udara terasa seperti tertahan dalam paru-paru yang sudah mati lama. Para penghuni lain, perlahan mulai lupa siapa mereka. Gadis yang membangunkanku di bab sebelumnya, kini tidak mengenal namaku lagi. Ia bahkan tidak tahu kenapa ia ada di sini. Bahkan, beberapa mulai menghilang saat tidur, dan tak pernah kembali. Aku tahu waktuku tidak lama. Satu-satunya jalan keluar adalah kunci. Kunci bukan berarti logam dan lubang kunci. Kunci di tempat ini adalah penerimaan. Setiap roh, setiap jejak, setiap ingatan di tempat ini menyimpan sebagian dari jalan kembali. Aku harus mengumpulkan pecahannya satu persatu. Surya pernah menulis tentang ini di jurnalnya, bab terakhir yang tak pernah ia tunjukkan ke siapapun. Tika mengurung jiwa-jiwa dalam memori mereka sendiri. Siapapun yang bisa menghadapi dan mengubahnya, akan menemukan kunci pemutus. Maka aku mulai mencarinya. Malam pertama, aku kembali ke ruang bawah tanah, tempat di mana aku pernah mendengar suara tangisan saat pertama kali pindah. Kali ini, ruangan itu berbeda. Lebih luas. Ada genangan air setinggi mata kaki, dan dinding dipenuhi cermin tua. Di setiap cermin, bayangan seseorang, menangis, berteriak, menggigil. Dan salah satu cermin, menunjukkan aku sendiri. Tapi bukan aku sekarang. Aku, saat kecil, berumur sekitar 7 tahun, duduk di depan televisi saat hujan besar. Di sampingku, ayah dan ibuku bertengkar. Ibu menangis. Ayah membanting gelas. Aku hanya menonton, diam. Bayangan itu melihatku. Dan untuk pertama kalinya, menangis darah. Aku tahu ini bukan kenangan asrama. Ini adalah memori traumaku sendiri. Aku menempelkan tanganku ke cermin. Dan tiba-tiba seluruh ruangan menyedotku masuk. Aku terbangun di ruang tamu masa kecilku. Tapi semuanya gelap. Tak ada warna. Televisi menyala dengan gambar statis. Kilat menyambar jendela. Dan suara pertengkaran itu kembali. Aku berjalan perlahan, melewati sosok kecil yang duduk memeluk lutut, diriku sendiri. Aku ingin memeluknya, ingin mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Tapi kemudian, dari dapur, muncul bayangan gelap. Tinggi. Tidak memiliki wajah, hanya mulut yang terus berbisik. Semua ini salahmu. Kau tak pantas pulang. Kau sudah menyerahkan dirimu ke sini. Aku melawan dorongan untuk berlari. Sebaliknya, aku berdiri,
dan memeluk bayangan kecil diriku. Dan saat aku melakukannya, cahaya putih menyelimuti ruangan. Dan suara itu hilang. Saat aku membuka mata, aku kembali ke ruang bawah tanah. Tapi kini, salah satu cermin retak, dan di dalam retakannya, tersembunyi pecahan kecil kunci emas. Aku menemukannya. 1 dari 3 kunci yang diperlukan untuk keluar. Malam kedua, aku kembali ke aula tempat Surya pernah berbicara. Ruangan itu kini berubah jadi kuburan dalam ruangan. Lantai kayunya berganti tanah merah. Nama-nama siswa yang hilang terpahat di batu nisan. Dan di tengah aula, duduk seorang gadis, Tika, tapi dalam bentuk manusia. Matanya sembab. Tangannya memegang kertas surat yang lusuh. Ia tidak bicara, hanya melihatku, seolah menungguku mengatakan sesuatu. Surat itu, entah bagaimana, kini berada di tanganku. Aku membacanya pelan-pelan. Untuk siapapun yang menemukanku, tolong jangan lupakan aku. Aku tidak pernah ingin mati. Aku hanya ingin didengar. Surat itu ditulis dengan tinta merah, bukan dari pena, tapi dari darah sendiri. Aku menatap Tika, dan untuk pertama kalinya, aku berkata, "Maaf, aku mendengarmu sekarang." Ia menatapku, dan senyum kecil muncul di wajahnya, bukan senyum jahat, tapi senyum kesedihan yang dalam. Ia lalu berkata, "Kalau begitu, aku bisa tidur." Dan tubuhnya hancur jadi ribuan serpihan cahaya, menyatu ke dalam tanah. Dari sana, pecahan kunci kedua muncul. Malam ketiga, waktu semakin habis. Asrama mulai runtuh. Dinding berubah jadi akar hitam. Cahaya matahari tak pernah muncul. Semua orang hanya berjalan dalam diam, seolah kehilangan ingatan mereka sepenuhnya. Aku naik ke loteng, untuk terakhir kalinya. Kini, loteng itu bukan lagi ruang kayu sempit. Ia telah berubah jadi ruang persembahan. Dindingnya dipenuhi tulisan kuno. Boneka Tika tergantung di langit-langit dengan tali merah. Dan di tengah ruangan, Surya berdiri. Tapi ia sudah bukan manusia lagi. Kulitnya retak, matanya hitam pekat. Dan di belakangnya, cermin besar yang berdenyut seperti jantung. Ia menatapku dan berkata, "Kalau kau masuk ke sini, tidak ada jalan kembali. Aku sudah mencobanya. Kita sudah jadi bagian dari siklus. Asrama ini hidup karena kita adalah tulangnya." Aku mengangkat 2 pecahan kunci yang kutemukan. Surya terdiam. Lalu ia tertawa, pelan, getir. "Kau menemukan 2, tapi tidak cukup. Yang ketiga, ada di dalam dirimu sendiri." Dan seketika, cermin itu pecah, dan dari baliknya, keluar wajah-wajah yang pernah kukenal. Teman-teman sekamar, para mahasiswa yang hilang, bahkan wajah kecilku sendiri. Mereka semua berkata dalam satu suara, "Kau harus memilih, tinggal, atau memutus kutukan ini." Aku tidak tahu dari mana keberanian itu muncul. Tapi aku meletakkan 2 pecahan kunci itu di atas lantai, dan menarik 1 pecahan terakhir dari dalam dadaku sendiri. Bukan secara fisik, tapi dari bagian terdalam dalam jiwaku. Ketakutanku, rasa bersalahku, luka masa laluku. Semuanya, kujadikan kunci terakhir. Dan saat ketiga kunci bersatu, lantai loteng terbuka, dan cahaya merah menyala. Sebuah pintu muncul. Surya menatapku, dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Lari sebelum dia menyadarinya, sebelum dia menutup pintunya lagi. Aku berlari, masuk ke dalam cahaya. Aku terbangun di ranjangku. Di kamar B17. Matahari bersinar dari jendela. Papan nama, Asrama Putra, kembali seperti biasa. Tidak ada simbol aneh. Tidak ada cermin berdarah. Dan tidak ada suara dari loteng. Semuanya kembali normal. Tapi aku tahu, aku bukan lagi orang yang sama. Dan tempat ini tidak pernah melupakan siapa yang pernah masuk ke dalamnya. Sudah bertahun-tahun sejak malam itu. Langit pagi tetap sama. Burung-burung tetap berkicau di atas kabel listrik yang membentang di halaman depan kampus. Para mahasiswa baru berdatangan, membawa koper, harapan, dan ketidaktahuan yang polos tentang apa yang sebenarnya ada di balik senyum penjaga asrama. Namun aku, Fajar, tidak lagi berdiri di antara mereka. Aku bukan lagi penghuni. Bukan pula saksi. Aku hanyalah orang yang selamat. Dan kalian tahu, tidak semua yang selamat merasa hidup. Setelah keluar dari sana,
Dunia tampak seperti lukisan yang tak selesai. Warna-warnanya pudar. Suaranya menggema. Aku bisa menyentuh benda, berjalan, berbicara, tapi tetap terasa seperti berada di balik kaca tipis, seolah aku dan dunia nyata tak sepenuhnya terhubung. Orang-orang mengira aku mengalami gangguan jiwa. Mereka memanggil psikolog, konselor, bahkan dosen pembimbing rohani. Tapi mereka tidak pernah memahami satu hal yang paling sederhana. Aku pernah berada di dunia yang berbeda, dan kembali bukan berarti pulang. Karena sebagian dari diriku tidak ikut kembali. Asrama Putra Blok B kini ditutup untuk renovasi. Itu alasan resminya. Tapi aku tahu, semua itu hanya untuk menyembunyikan kenyataan. Terlalu banyak nama yang menghilang dari daftar penghuni. Setiap malam, para petugas kampus mendengar suara langkah kaki dari lorong kosong. Terdengar suara keran air menyala sendiri. Kamera CCTV menangkap bayangan melintas, padahal bangunan itu kosong total. Namun tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani menyelidiki. Dan mereka yang tahu, hanya bisa diam, atau menghilang begitu saja. Dulu aku mencoba menceritakan semuanya. Kupikir, jika ku ceritakan kisah ini, aku bisa melepaskan beban yang menjerat pikiranku. Jadi aku menulis. Aku kirimkan catatan itu ke forum-forum kampus, komunitas horor, bahkan ke jurnalis lokal. Hasilnya, emailku diblokir. Akunku ditangguhkan. Komputerku diretas dan semua berkasku hilang. Seseorang, atau sesuatu, tidak ingin kisah ini tersebar. Mereka ingin semua yang terjadi di asrama itu tetap terkubur. Seperti mayat-mayat yang tak pernah ditemukan. Tapi hari ini, aku memutuskan untuk melawan kutukan itu. Karena jika aku tetap diam, berarti aku sama seperti mereka, yang menyerah dan membiarkan asrama itu hidup lebih lama lagi. Jadi, aku merekam ini. Dan jika kalian mendengarkannya sekarang, berarti satu dari dua hal telah terjadi. 1. Aku berhasil menyebarkan kebenaran. 2. Aku telah kembali ke sana. Aku ingin kalian mengingat beberapa hal. Pertama, jangan pernah masuk ke asrama yang ditutup tanpa izin. Apalagi jika ada cerita lama tentang siswa yang menghilang. Kedua, jangan pernah meniru ritual, bahkan sekadar iseng-iseng. Karena yang kalian panggil tidak pernah tidur. Ketiga, jika kalian melihat seorang gadis kecil berambut panjang, mengenakan seragam sekolah dasar dengan pita merah, jangan jawab jika dia memanggil namamu. Dan yang terakhir, jika kalian merasa dunia mulai berubah perlahan, dinding kamar yang berubah warna, jam yang berdetak mundur, atau temanmu mulai lupa siapa dia, maka kau sudah terlalu dekat dengan tempat itu. Segeralah pergi, sebelum namamu juga dicoret dari dunia ini. Aku meninggalkan kota itu. Kuhapus semua jejak keberadaanku dari sistem akademik, media sosial, bahkan catatan kependudukan. Namun tetap saja, setiap malam, aku masih mendengar langkah-langkah kecil dari balik tembok rumahku. Kadang terdengar bisikan pelan, suara perempuan muda menyebut namaku dengan nada sedih, seolah memanggilku untuk kembali. Fajar, sudah waktunya pulang. Aku tak berani membalas. Karena aku tahu, jika ku jawab, maka pintu itu akan terbuka kembali. Dan aku akan terjebak untuk selamanya. Seperti mereka yang tidak pernah keluar. Jika kau masih mendengarkan hingga saat ini, selamat. Tapi juga, aku turut bersedih untukmu. Karena cerita seperti ini tidak akan mengetuk telingamu, kecuali jika kau memang ditakdirkan untuk mendengarnya. Apakah kau yakin, kamarmu sekarang benar-benar milikmu? Apakah lorong kampusmu tidak pernah terasa sedikit lebih panjang saat malam? Atau mungkin, kau pun pernah masuk ke asrama yang seharusnya tidak boleh dihuni. Dan jika begitu, mungkin Tika sudah mengenal namamu.